Ikhtiar Tim Opak. Obrolan Pasca. Nah, ini adalah podcast perdana kami dari Tim Opak. Kami dari SMA Budi Muri 1 Medan dan kami dari kelas 10-1. Nah, pada hari ini kami akan berbincang-bincang seputar Pasca. Nah, kebetulan pada hari ini juga kami kedatangan dua guestar. Boleh dong kakak-kakak cantik perkenalkan dirinya masing-masing? Halo semuanya, kenalin nama aku Yemima. Halo, saya Bernadetta. Oke, kakak Yemima dan kakak Bernadetta. Nah, kakak ini kan berumat Kristiani ya, dan pasti sudah menjalankan Paskah pada tanggal 31 Maret kemarin. Boleh dong ceritakan pesan dan kesan kakak selama Paskah kemarin? Oke, kalau menurut saya ya, Paskah tahun ini tuh kurang menyenangkan daripada tahun sebelumnya. Dikarenakan tahun sekarang itu keluarga jauh pun bahkan tidak berkunjung ke rumah. Jadi saya hanya pergi ke gereja untuk menjalankan aktivitas beribadah bersama keluarga saja. Jadi bisa dibilang kakak ini selama Paskah cuman menghabiskan waktu bersama keluarga ya. Iya. Dan cuman ke gereja doang. Kalau untuk kakak Yemima? Ya, saya hampir sama ya dengan Kak Bernadetta. Kalau Paskah tahun ini tuh kurang seru dibandingkan Paskah sebelumnya, karena saya hanya pergi ke gereja untuk beribadah, kemudian melakukan kebersamaan dengan keluarga. Akan tetapi ya saya selalu mengingat apa sih arti Paskah yang sesungguhnya, ya bahwa Yesus sendiri mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia, seperti itu Kak. Oke, jadi mau gimana pun Paskah kita menyenangkan atau tidak, kita harus bersyukur ya. Iya, betul, Kak. Oke, kakak Yemima dan kakak Bernadetta, kami sudah menyiapkan beberapa pertanyaan nih untuk kalian berdua. Nah, pertanyaan pertama itu, saat Yesus menuju Bukit Golgota dengan memikul kayu salib, menurut kalian berdua bagaimana perasaan Yesus? Sedihkah atau senang? Oke, menurut saya sendiri ya pastinya perasaan Yesus itu sedih karena akan mengalami penderitaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Tuhan Yesus datang ke bumi itu kan memiliki tujuan untuk menebus dosa manusia. Nah, oleh karena itu pasti Tuhan Yesus itu mengalami banyak rintangan, seperti Tuhan Yesus itu dihukum, bahkan banyak orang yang mengejek Tuhan Yesus ketika Tuhan mengajar banyak orang. Nah, oleh karena itu ya dengan adanya berbagai rintangan ataupun hal-hal yang menyakitkan, pastinya Tuhan Yesus itu mengalami kesedihan. Akan tetapi dengan adanya kesedihan itu, ya manusia bisa ditebus dosanya karena pengorbanan Yesus sendiri. Dan pastinya Tuhan Yesus itu juga mengalami perasaan yang senang karena Yesus bisa menyelamatkan dosa-dosa umat manusia, seperti itu. Kalau untuk kakak Bernadetta? Saya setuju sih dengan kakak Yemima ini, dikarenakan pada saat Tuhan Yesus wafat, dia pasti ada sedihnya dan juga ada senangnya. Nah, sedihnya itu dikarenakan murid-muridnya tidak berinisiatif untuk membantunya pada saat memikul salib hingga sampai ke Golgota. Dan juga bahkan muridnya itu ada yang menyangkalnya, yaitu Petrus, dan juga ada juga yang mengkhianatinya. Nah, tapi dia juga dia itu juga senang. Karena kenapa? Karena dia itu bisa membantu umat manusia terbebas dari adanya dosa. Iya ya kak, kalau pasti Yesus juga merasa sedihan dan kesenangan. Kesenangannya itu karena dia dengan senang hati menuruti perkataan Bapaknya sebagai seorang anak, dan sedihnya pasti karena umatnya banyak memiliki dosa dan dia juga harus menanggung beban dari dosanya itu. Oke, terima kasih untuk tanggapan kakak berdua ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah kak, aku tuh pernah baca dari sebuah artikel kalau Yesus itu mati karena merasakan patah hati. Boleh dong tanggapan kalian berdua? Patah hati ya, kalau menurut saya sih iya ya. Kenapa? Karena dia itu, muridnya itu tidak mau membantu dia untuk memikul salib hingga ke Golgota, melainkan menyangkal dia dan juga mengkhianatinya. Nah, tetapi dia mungkin juga senang karena di satu sisi dia juga bisa menyelamatkan manusia dari adanya dosa, dan juga dia berarti telah melaksanakan tugas yang telah diberikan Allah kepadanya. Oke, untuk kakak Yemima? Ya, kalau menurut saya sendiri sama jawabannya dengan Kak Bernadetta. Ya pastinya Tuhan Yesus itu mengalami patah hati karena siapa sih yang
nggak patah hati ketika melihat anak-anaknya itu banyak yang sudah berbuat dosa, bahkan itu dosa semakin merajalela. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus datang ke bumi menjelma sebagai manusia ya untuk menyelamatkan dosa manusia. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir, kalau misalnya Tuhan Yesus itu nggak datang ke dunia, ya pasti dosa kita itu kan nggak akan dihapuskan, kita nggak akan bisa selamat, ya semua manusia bakalan ke neraka. Itu kenapa? Karena ya saya bersyukur gitu mengenal Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus itu sangat baik karena menembus dosa kita seperti itu. Oh gitu ya. Jadi tanggapan kakak seperti itu. Jadi pasti kalau di dalam Paskah Yesus juga pasti merasakan kesedihan, tapi dalam artian kekecewaan ya. Karena bagaimanapun seorang Tuhan Yesus melihat anak-anaknya yang memiliki dosa dan dia harus menanggung dan mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib untuk menanggung dosa anak-anaknya, sudah pasti itu adalah patah hati terbesar oleh seorang Tuhan Yesus. Oke kak, jadi aku tuh punya pertanyaan nih, mungkin lumayan menggelitik untuk didengar. Nah, kakak-kakak ini tahu nggak sih golongan darah Tuhan Yesus? Golongan darah Tuhan Yesus, kayaknya nggak pernah dengar kan? Nggak tahu ya. Ada loh dari Kidung Jemaat nomor 37. Apa tuh? Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Oh jadi kak kita ini mau menyatakan tentang Kidung Jemaat. Oh dari lirik lagu toh ternyata. Iya dong kakak. Oke. Itu biar membuktikan kita Kristen yang suka baca Alkitab. Oke, para pendengar semuanya, sekian adalah podcast dari Tim Opa. Tim Opa, obrolan Paskah.